ya Tuhanku, dengarlah seruku, melayang doa yang sungguh, memandang padamu. Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan kami, Pioneer Sario Media Ministry, dalam program Renungan Pagi. Sebelum lanjut, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami rindu mendengarkan suara Tuhan pagi ini melalui Renungan Pagi. Kiranya Engkau siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari mendengarkan renungan harian untuk tubuh, pikiran, dan jiwa melalui buku Bugar Selamanya. Renungan harian 6 April 2025 dengan judul Mengatasi Insomnia. Ayat inti diambil dari Lukas 8 ayat 23. Firman Tuhan berbunyi, "Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya." Dalam pimpinannya. Urayanya sebagai berikut. Kelelahan adalah salah satu dari 10 alasan penting paling umum orang pergi ke dokter. Solusinya seharusnya sederhana, tidur lebih banyak. Namun yang mengejutkan, sebagian besar persentase orang yang lelah tidak dapat tertidur, atau mereka terbangun setelah beberapa jam. Meskipun 34% orang lanjut usia mengeluhkan insomnia, masalah tidur umum terjadi pada segala usia. Raja Saul menderita insomnia. Saya yakin hal itu tidak teratasi ketika dia telah berpaling dari Tuhan. Rasa bersalah mempunyai cara untuk membuat kita terjaga di malam hari. Bandingkan insomnia yang dialami oleh Saul ketika dia ada di dalam istana dengan kemampuan Petrus untuk dapat tertidur, bahkan ketika dia dipenjarakan dengan tidak adil. Dia harus dibangunkan oleh malaikat sebelum dibebaskan. Namun, ilustrasi terbaik dari orang yang tertidur lelap adalah Yesus yang tertidur di perahu di tengah amukan badai. Bagaimana dia dapat melakukannya? Emosi yang mengganggu dapat membuat kita terus terjaga di malam hari. Rasa bersalah, marah, takut, cemas, kebencian. Namun, pola hidup Anda juga bisa menyebabkan hal yang sama. Itu semua ada hubungannya dengan produksi hormon melatonin. Pada tahun 1933, melatonin ditemukan sebagai bantuan tidur alami. Ini mengurangi 14 menit dari waktu yang dibutuhkan untuk tertidur, meningkatkan efisiensi tidur, tetapi tidak meningkatkan waktu tidur total, membantu wisatawan mengatasi jet lag, dan sangat membantu dalam memecahkan masalah tidur pada lansia. Dalam 2 tahun setelah penemuannya, hal itu begitu populer. Diketahui ada 24 perusahaan di Amerika yang memasarkannya. Setiap orang meminum pil tersebut. Namun produksi melatonin oleh tubuh sendiri dapat ditingkatkan dengan pola hidup yang benar. Salah satu hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan melatonin di malam hari adalah dengan membiarkan diri Anda terkena cahaya luar ruangan yang terang di pagi hari. Pada saat yang sama, jika ingin cepat tertidur, hindari lampu buatan yang terang. Tidurlah dalam kegelapan total, dan cobalah untuk tidur sebelum tengah malam. 2 jam tidur nyenyak sebelum tengah malam bernilai lebih dari 4 jam
setelah pukul 12. Olahraga juga meningkatkan melatonin. Anda juga mendapatkannya dalam makanan Anda. Melatonin banyak terdapat dalam gandum, jagung, beras, jelai, tomat, dan pisang. Makanan dengan kandungan tinggi triptofan dan vitamin B cenderung meningkatkan kadar melatonin. Jadi, makanlah kacang-kacangan, wijen, dan biji labu, serta paprika. Puasa cenderung merangsang produksi melatonin, terutama pada malam hari. Pastikan untuk mendapatkan cukup kalsium dan hindari obat antiinflamasi, antidepresan, dan alat bantu tidur. Pola hidup Yesus memungkinkan Dia untuk dapat tidur di tengah badai. Aspek apa dari pola hidupnya yang dapat kita tiru? Diberikannya perlindungan dalam pimpinannya. Demikianlah renungan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur atas berkat Tuhan di hari yang indah ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh memberkati kami sepanjang hari ini, dan kiranya berkat Tuhan di hari ini menjadi bagian kami. Kami terus melayani Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan segenap kehidupan kami, keluarga kami, dan semua rencana kami kepada-Mu saja ya Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jalan keselamatan.